Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ainun Kobaria dari Prodi Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang dampak dari pengguna narkoba atau narkotika. Sebelumnya, kita bahas dulu apa itu narkoba. Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat terlarang. Selain narkoba, istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Kementerian Republik Indonesia adalah NAPZA, yang merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Pada saat ini, terdapat 35 jenis narkoba yang dikonsumsi pengguna narkoba di Indonesia, dari yang paling murah hingga harganya yang mahal seperti LSD. Di dunia terdapat 354 jenis narkoba. Pemasok narkoba di Indonesia diketahui berasal dari Afrika Barat, Iran, Eropa, dan yang paling aktif adalah pemasok dari Indochina. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika digolongkan menjadi 3 golongan sebagai terulang dalam lampiran undang-undang yang termasuk jenis narkotika, yaitu yang pertama tanaman papaver, opium mentah, opium masak, opium obat, morfina, kokaina, ekgonina, tanaman ganja, dan damar ganja. Garam-garam dan turunan-turunan dari morfina dan kokaina, serta campuran-campuran dan sediaan-sediaan yang mengandung bahan tersebut. Sekarang kita langsung saja membahas narkoba dapat menimbulkan ketergantungan, adiksi, fiksi, dan psikologis. Penyebab penyalahgunaan narkoba pada generasi muda dapat disebabkan oleh 2 faktor. Yang pertama itu ada faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari dalam individu itu sendiri. Jadi dalam diri sendiri, seperti munculnya rasa kecemasan, depresi, serta kurangnya religius. Kebanyakan penyalahgunaan narkotika ini dimulai atau terdapat pada masa remaja, sebab remaja yang sedang mengalami perubahan biologi, psikologik maupun sosial yang pesat merupakan individu yang rentan dalam penyalahgunaan obat-obat terlarang ini. Remaja dengan ciri-ciri tertentu mempunyai resiko lebih besar untuk menjadi penyalahguna narkoba. Yang kedua, itu ada faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari individu atau lingkungan, seperti kondisi keluarga, lemahnya hukum, serta pengaruh lingkungan yang baik akan memberikan pengaruh positif dan terhindar dari penyalahgunaan narkoba. Menurut data yang diterima oleh BNN, Badan Narkotika Nasional, jumlah penyalahgunaan narkoba di tanah air ini mencapai 3,5 juta orang pada tahun 2017 lalu. Bahkan hampir 1 juta orang diantaranya telah menjadi pecandu. Kebanyakan korban-korban tersebut adalah remaja. Menanggapi fenomena ini, pemerintah menetapkan negara kita sedang berada dalam keadaan darurat dalam penyalahgunaan narkoba. Bila narkoba digunakan secara terus-menerus atau melebihi takaran yang telah ditentukan, akan mengakibatkan ketergantungan. Nah, ketergantungan inilah yang akan mengakibatkan gangguan fisik dan psikologis karena terjadinya kerusakan pada sistem syaraf pusat (SSP) dan organ-organ tubuh seperti jantung, paru-paru, hati, dan ginjal. Nah, dampak penyalahgunaan narkoba pada seseorang sangat tergantung pada jenis narkoba. Jadi sesuai dengan jenis narkoba yang dia pakai, gitu dampaknya itu. Kepribadian pemakai dan situasi atau kondisi pemakai. Secara umum, dampak kecanduan narkoba dapat terlihat pada fisik, psikis, maupun sosial seseorang.
Langsung saja kita bahas dampak psikisnya. Yang pertama ada gangguan pada syaraf. Nah, gangguan ini tuh berupa seperti kejang-kejang, halusinasi yang sangat tinggi, gangguan kesadaran, dan kerusakan syaraf tepi. Yang kedua, ada gangguan pada jantung, pembuluh darah, seperti infeksi akut otot jantung, gangguan peredaran darah. Yang ketiga, ada gangguan pada kulit, seperti penanahan, abses, alergi, eskim. Jadi kulitnya itu seperti yang luka-luka ya. Kalau misalkan orang yang pecandu itu akan terlihat sekali di fisiknya, yaitu seperti dia memiliki kayak gangguan pada kulitnya, seperti dia memiliki penanahan, yaitu abses di area fisiknya dia. Nah, yang keempat ada gangguan pada paru-paru, seperti penekanan fungsi pernapasan, kesukaran bernapas, pengerahan jaringan paru-paru. Nah, yang kelima sering sakit kepala. Jadi kayak merasakan sakit kepala, mual-mual, dan muntah terus-menerus, suhu tubuh meningkat, pengecilan hati, dan susah tidur ya, atau sulit tidur. Yang terakhir ada dampak terhadap kesehatan reproduksi adalah gangguan pada doktrin seperti penurunan fungsi hormon reproduksi, estrogen, progesteron, serta gangguan fungsi seksual seperti itu. Sekarang kita masuk ke dampak psikis dan sosial bagi pemakai narkoba ya. Yang pertama itu dampaknya itu lamban kerja atau lelet, ceroboh kerja, sering tegang, dan selalu merasa dirinya itu gelisah. Nah, yang kedua ada hilang kepercayaan diri, apatis, menghayal, dan penuh curiga. Ya, seperti yang tadi ya, fisiknya, jadi dia tuh penuh menghayal atau menghalu, jadi kayak dia tuh seolah-olah menghayal yang sangat tinggi, menghayal gitu. Yang ketiga ada menjadi ganas dan tingkah laku yang brutal gitu, kayak brutal, tingkah lakunya tuh tidak kayak tidak sesuai gitu. Nah, terus yang ketiga sulit berkonsentrasi, perasaan kesal dan tertekan. Nah, yang keempat cenderung menyakiti diri, perasaan tidak aman, bahkan dia itu kalau misalkan ini tuh dia itu merasa atau ingin melakukan untuk percobaan bunuh diri, bukan percobaan ya, kayak melakukan bunuh diri. Gangguan mental dan antisosial dan asosial, dan dikucilkan oleh lingkungan. Tentu saja seorang pemakai narkoba pasti akan dikucilkan oleh lingkungan, karena lingkungan itu pasti tidak mau juga terkena dari dampak pemakai narkoba itu. Yang keenam ada merepotkan dan menjadi beban keluarga. Sudah jelas sekali bahwa memakai narkoba itu sudah dilarang oleh negara dan agama, dan ini akan menjadi beban keluarga gitu ya. Terus pendidikan menjadi terganggu, ini yang terakhir, pendidikan menjadi terganggu, masa depan dia menjadi suram. Nah, seperti itu. Dampak fisik dan psikis dan sosial berhubungan erat. Ketergantungan fisik mengakibatkan rasa sakit yang luar biasa, yaitu sakau ya. Biasanya pemakai narkoba itu selalu merasakan sakau yang luar biasa bila terjadi putus obat. Bila dia tuh tidak memakai obat, nah dampaknya itu dia akan merasakan sakau gitu ya, seperti kejang-kejang gitu ya, seperti dia tuh kayak akan menyakiti dirinya sendiri gitu kalau misalkan dia tidak misalkan dia terputus obat gitu, dia tuh tidak memakai obat lagi, dia itu akan merasakan sakau yang sangat berlebih gitu kan. Seperti pengalaman yang banyak yang menggunakan narkoba, saya melihat banyak perubahan pada dirinya dalam bentuk fisik maupun psikis. Perubahan fisik dan psikis yang sangat terlihat adalah nafsu makannya yang meningkat sehingga membuat berat badannya menjadi naik drastis gitu. Terus selain itu juga merasakan sifatnya yang lebih emosional dan sulit berkonsentrasi ketika berbicara. Karena kan tadi itu sudah dijelaskan kan dampak dari psikis dan fisiknya. Jadi emosinya itu tidak
stabil lah ya, tidak bisa dikontrol, dan pola pikirnya juga tidak bisa dikontrol juga gitu. Pengguna narkoba dalam bentuk apapun yang sangat berbahaya, apalagi pendidikan, ya itu sangat mengaruh sekali kepada pendidikan. Karena saya juga sewaktu saya SMA, saya pernah di sekolah saya itu teman saya sendiri, dia itu ke gap dia memakai narkoba pada saat jam pelajaran, tapi tidak di sekolah melainkan di rumah temannya. Namun guru saya sudah mencurigai dan itu langsung di drop out dari sekolah dan langsung dilaporkan kepada polisi seperti itu. Tapi saya tidak tahu lagi teman saya seperti apa, karena dia tertutup orangnya. Nah, sekarang kita bahas lagi, narkoba sangat berbahaya bagi keselangsungan hidup bangsa ini. Hal ini dikarenakan barang haram ini dapat dihancurkan masa depan generasi muda sebagai calon penerus bangsa. Ingat ya, jauhi narkoba, stop memakai narkoba, karena itu akan merusak masa depan gitu. Masa depan kita tuh akan suram kalau kita memakai barang haram ini gitu. Dan dampaknya itu nggak baik banget buat diri kita sendiri. Dampaknya itu sangat berbahaya bagi kita semua. Mungkin cukup sekian dampak dari pemakai narkoba. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.